Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا رزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. Ayat ini kemarin sudah kita bahas. Intinya semua tema-tema jihad, tema-tema pembelaan terhadap Islam yang dibahas oleh Allah di surat Muhammad ini, jika tidak dilaksanakan oleh orang beriman, maka orang beriman itu akan terjerumus dalam kehidupan yang la'ibun walahwun. Ya, la'ibun itu kegiatan anak-anak, berarti tidak berdasarkan akal yang sempurna. Ya. Lahwun itu kegiatan dewasa yang mengarah kepada kesia-siaan. Jadi jauh dari kualitas ilmiah, ya, ataupun kualitas kehidupan sosial manusia yang baik. Ya. Maka ayat ini mengingatkan kita kepada hadis Rawahu Tirmidzi, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan begitu juga isinya terlaknat. Kata terlaknat artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apalah artinya kehidupan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak terlaknat hanyalah sebuah kegiatan yang bernuansa zikir kepada Allah. Illa zikrullah. Ya. Wa man walahu, dan turunannya. Ya. Jadi yang semua dibahas di surat Muhammad ini, zikrullah wa man walahu. Ya. Zikir kepada Allah dan turunannya, ya, apakah membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Au aliman au muta'alliman. Ya. Kemudian hidup itu bernilai apabila manusia itu berusaha menjadi alim, ya, berpengetahuan, yang harus dilakukan dengan proses belajar. Ya. Ya, belajar dan mengajar. Au aliman au muta'alliman, ini mirip hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya. Jadi siapa yang bisa menghindarkan dari la'ibun walahun, jadilah manusia yang selalu yu'tikum ujurakum. Ya. Hidup selalu berpahala dalam hitungan-hitungan detik, bahkan hitungan-hitungan menit. Karena hidupnya, ya, jauh dari la'ibun walahun, baik yang langsung maupun tidak langsung. Ya. Bisa jadi manusia
ya melakukan rihlah, ya kelihatannya eh, apa kelihatannya main-main ya. Tapi ketika dalam rangkanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jauh dari la'ibun walahun, sehingga di situ menghasilkan yu'tikum ujurakum wala yas'alkum amwalakum, dan tidak akan berkurang harta yang telah ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Ya. Yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Ya. Namun jika seruan infak itu disampaikan, ya, maka hati-hati kamu keluar sifat aslinya. Yuhfikum, yuhfikum, ya, maksudnya juga pelit, ya, tapi pelit dalam arti ingin nggak berkurang, ya, ingin sekali hartanya sampai berkurang, ya. Karena infak, sedekah, zakat tanpa iman, manusia terjerumus dalam hitungan angka, ya. Punya uang 1.000.000, 100.000 diinfakkan, gimana nggak berkurang menjadi 900, ya. Padahal pemahaman keimanannya, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun uqsimu alaihin." Ya, 3 perkara aku sumpahkan, aku bersumpah dengan nama Allah bahwa apa yang aku sumpahkan ini pasti terjadi. Ya. Salah satunya adalah mana qasamalun min sadaqatin. Ya. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tapi orang yang masih terjerumus dalam fayuhfikum, ahfa yuhfi, yang asal artinya ya apa menjaga banget keutuhan hartanya, ya keluarlah, ya. Berarti itu menunjukkan, ya, apakah mau disebut dengan dhu'ful iman, ya. Ketika ada ajakan infak, ya, padahal dia mampu, tapi terjerumus fayuhfikum, malah kelihatan, oh arti kamu masih hubbul mal, hubbul dunia. Ya, tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala kita sebagai manusia, ya, hanya tahu diri sendiri dan mewaspadai sikap fayuhfikum, ya, apa istilahnya, ya, proteksi, ya, sangat protek terhadap hartanya, nggak boleh berkurang. Padahal hadis dengan bersumpah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Fayuhfikum tabkhalu, ya, karena terlalu protek jadilah orang yang pelit, ya. Hakikat pelit itu berarti apa? Menutup pintu pahala ibadah maliyah, ya. Ya. Memang bisa jadi manusia itu sudah bagus ibadah, katakan sholatnya, tilawahnya, yang seharusnya ibadah-ibadah semua itu menyatu dengan ibadah yang lain, wabil khusus ibadah maliyah, ya. Ya, ibadah dari hartanya, ya. Jadi belum bisa orang beriman mengatakan, saya kan sudah rajin tilawah, saya kan sudah rajin ini, rajin itu. Untuk maliyah, untuk urusan harta, saya tidak ingin menikmati, ya, menikmati pahala yang tersedia di dalamnya. Ya. Kalau itu yang dilakukan, ya, siap-siap manusia itu akan mengalami penyesalan yang sangat berat. Sebagaimana yang pernah kita bahas di surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tabkhalu, ya,
Jadi pelit ini dalam konteks ayat ini bukan masalah karakter ya. Ini pelit, ini mudah, tapi kamu kehilangan peluang ibadah harta yang mempermudah masuk surga, yang memadamkan murka Allah. Ya, banyak sekali fadilah-fadilah orang yang tunfiqu lawan katanya tabkhalu. Ya. Yang ketiga wa yukhrij adghanakum. Jangan sampai karena seruan infak ya, yang terbongkar bukan hanya sikap pelit, sikap protek terhadap harta fayuhfikum, tapi juga penyakit-penyakit hati yang lain. Ya. Biasanya manusia itu mengalami adghan karena harta, bisa dengan hasadnya, ya, bisa dengan suudzonnya, ya, bahkan bisa jadi hati yang jelek sehingga keluar ungkapan-ungkapan yang jelek juga. Ya. Dan Allah membongkar penyakit-penyakit hati ya, gara-gara infak. Ya. Maka siapa yang mengalami ini seharusnya minta ampun kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar jangan sampai ya keterusan berada dalam fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Ya. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ya. Ingatlah seruan infak itu akan terus bergulir. Ya. Ada aja cara Allah menghidupkan kehidupan orang beriman yang ujung-ujungnya tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ya. Maka jangan sampai orang lain yang mendapat ujian, kita yang terjerumus di dalam kondisi ketidakbaikan tadi. Fayufikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Inilah yang dimaksud dengan ha antum haula. Ingat ya ke apa ajakan berinfak itu akan terus bergulir. Ya, ya tiba-tiba ada saudara kita yang sakit. Ya, kemarin kita nggak tahu, hari ini infonya sakit. Ya, ada saudara yang lain ngajak, ayo tahun sihi. Ya, padahal kemarin juga udah tahun sihi. Sekarang tahun sihi lagi. Ya, ya gimana ini? Ya, hati manusia saat ajakan-ajakan seperti ini. Ya, hati-hati. Ya, kemudian keluar itu. Fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Ya, ya, maka penting sambut aja dulu. Ya, ya, Bismillah. Insya Allah saya bisa bantu. Insya Allah ada sekian rupiah yang bisa saya berikan. Ya, besok lagi. Ya, ya, ajakan infak Filistin. Besok lagi ajakan infak. Ya, ada saudaranya, temannya yang mendapat musibah. Ya. Jadi tuda'auna litunfiqu fi sabilillah ini ya seakan sudah menjadi sistem kehidupan orang-orang beriman. Ya. Sehingga sebagian ulama kita uh, menghidupkan sebuah apa sebuah prinsip yang mengatakan sundukuna juyubuna. Ya. Ya, maka siapa yang tidak ter tertarbiyah oleh Al-Quran, ya, maka ucapan ini sungguh sangat mustahil. Ya. Kok sundukuna juyubuna, ya.
Yang ada itu juyubuna ya untuk kepentingan diri kita. Ya kalau sunduk berarti untuk kepentingan umat. Ya. Ya. Tapi bagi orang ini ya betapapun mungkin dirinya tidak maksimal dalam prinsip sundukuna juyubuna, khawatir sekali terjerumus dalam dua ayat ini. Ini ayat ini memang sangat kuat di dalam yang beriman. Jangan sampai karena seruan infak kemudian kelihatan jati dirimu aslinya. Ya. Jadi ini masih nyambung dengan ayat di atas. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Bahwa bala itu tidak hanya berbentuk kondisi-kondisi kehidupan pahit. Ya. Bala itu juga dalam bentuk ya ketika ada seruan amal soleh, ketika ada seruan khususnya infak, bagaimana sikapmu? Ya, apakah itu menjadi balaan hasanah? Ya, ya ada sekian banyak seruan, siap, siap, siap. Ya, walaupun mungkin agak tertunda, tertunda. Ya, ataukah menjadi balaan sayyi'ah? Ya, ya. Semakin ada kondisi yang mengharuskan berjihad, berinfak, ya, bersabar, semakin kelihatan amal-amal itu tidak ada. Jadilah menjadi balaan sayyi'ah, ya, ujian yang justru menjerumuskan kamu ke dalam kondisi yang tidak baik. Ya. Padahal kalau saja nggak ada ajakan infak, nggak ketahuan. Ya. Ya, tentu sekali lagi yang tahu seseorang mengalami balaan hasanah, khususnya balaan sayyi'ah hanya dirinya dengan Allah. Kita jangan sok-sokan menilai orang lain. Ya. Kalau Anda dimintain infak, wah berarti dia mengalami fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Enggak, itu hanya Allah yang tahu. Ya. Ya, yang penting diri kita bagaimana merespon ajakan infak ya dengan kemampuan yang kita miliki ya ataupun dengan keyakinan-keyakinan yang kuat dalam diri kita ya. Karena antara kemampuan dan keyakinan ini satu hal yang berbeda. Ya. Semakin besar keyakinan, betapapun kemampuan terbatas, maka manusia akan berusaha. Ya, ya. Maka ya sebagian orang-orang yang soleh demi untuk infak dia pinjam dulu misalnya. Ya, ya, ya. Yang sebenarnya ini juga dilakukan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah untuk berinfak kepada seorang minjem dari seorang Yahudi. Ya, seperti yang diriwayatkan dalam hadis ya seorang Yahudi bernama Yazid bin Su'nah ya yang dipinjam uangnya oleh Rasulullah untuk kepentingan membantu orang lain ya. Oleh karena itu yang bisa melakukan hanya orang yang yakin gitu ya. Kalau nggak yakin memang aduh, kayaknya berlebihan sekali ya. Ya. Dan berhak dia mengatakan wah saya memang nggak ada ngapain saya minjem. Iya memang itu benar juga ya. Tapi kalau yakin wah sayang sekali jika saya tidak mendapat kesempatan membantu saudara saya ini. Ya. Padahal kalau saya minjem, ya saya punya peluang untuk bisa mengembalikan misalnya. Ya. Nah, maka dengan kalau yang punya keyakinan seperti ini, ya insya Allah baik-baik saja untuk memaksakan dirinya dalam berinfak. Ya. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ya. Maka yang terlihat kembali diungkapkan lagi di ayat ini faminkum mayyabkhalu. Ya. Maka kelihatan siapa yang pelit, siapa yang tidak pelit, ya. Ya, tentu di sisi Allah, ya.
Kita nggak tahu, siapa tahu orang itu tidak merespon ajakan infak, ya, ya, karena dia sudah berinfak di tempat lain, atau sudah atau dia punya eh, apa namanya, prioritas infak, ya. Ya biasanya kalau di masjid-masjid itu ada kotak yang berjalan, ya. Nah itu biasanya kotak berjalan tuh sangat jarang orang yang mau masukin, ya. Dari satu soft itu yang masukin kotak infak itu bisa 5, bisa 10, ya. Ya, padahal satu infak, satu soft bisa katakan 100 orang, ya. Maka terhadap yang tidak berinfak, maka kita tidak boleh memberi penilaian-penilaian, ya. Ya, dia bukhal atau yunfik, ya, itu biar Allah yang menjadi penilai, ya. Manusia, ya, seharusnya juga menumbuhkan rasa husnudzonnya. Ya. Jangan sampai cuma gara-gara kotak infak berjalan, justru menjadi suudzon, menjadi yukhrij adghanakum. Ya. Ya tentu yang paling baik memang infak dalam segala kondisi. Apa aja siap keluarin, siap keluarin, siap keluarin. Ya. Ya, walaupun bisa jadi bagi sebagian orang infaknya pilih-pilih, ya, mana yang menjadi prioritas baginya, ya. Faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih, ya. Maka Allah ingatkan, ya, manusia yang pelit itu pada hakikatnya pelit untuk kebaikan dirinya, ya. Kenapa harus diungkapkan kebaikan dirinya, ya? Ya, ini terkait dengan masalah al-fahmul imani, ya. Ya, al-fahmul imani, ya, aslinya manusia itu terhadap kepentingan dirinya, ya, terhadap kepentingan dirinya siap melakukan apa saja demi untuk kepentingan dirinya, ya. Yang katakan menikmati satu kuliner tertentu, ya, ya, maka otomatis, ya, makanan apa saja yang dikehendaki, ya, dibeli, ya, beli makanan A, ya. Untuk apa? Ya untuk kepentingan dirinya, ya. Yang baju, yang ini, ya, ya. Maka Allah inginkan dengan pemahaman keimanan aslinya, ya, infak yang kamu keluarkan itu penikmat sesungguhnya adalah diri manusia itu sendiri, ya. Ya kalau sebagaimana beli makanan, beli pakaian, penikmatnya kan manusia, ya. Walaupun kenikmatannya terbatas. Nah, jangan sampai ketika infak kamu tidak punya pemahaman itu. Bahwa yang menikmati infak nomor satu sebelum orang yang menerima infak dirimu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibaratnya infak 10.000, ya, dikali 10, dia mendapatkan, ya, 100.000 di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini seharusnya menjadi al-fahmul imani bagi orang beriman, ya, ya, supaya ayat ini nyambung, ya. Siapa yang tidak mau berinfak pada hakikatnya sedang pelit untuk kebaikan dirinya, ya. Ya. Padahal secara duniawi nggak ada orang yang pelit untuk dirinya, ya. Ya, nggak ada orang yang punya duit, lapar, nggak mau beli itu. Ah, nanti berkurang,
saya nggak mau makan dulu. Ya kan nggak ada seperti itu. Dia lapar, di mana ada makanan, ya, dia beli dengan hartanya. Ya, ya kalau pemahaman manusiawi seperti itu udah biasa. Tapi bagaimana infak juga menjadi pemahaman yang manusiawi dan keimanan. Ya. Setiap infak yang tidak dilakukan itu sebetulnya manusia sedang pelit untuk kebaikan, kebahagiaan, ya, dirinya ataupun masa depannya. Nah, ini yang disebut dengan faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Ya, ya. Padahal kalau ini belum juga memberi eh, satu apa motivasi bagi manusia, ya. Allah katakan wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya. Jadi Allah mampu menakdirkan kebutuhan harta, ya, dari dari setiap peristiwa-peristiwa yang membutuhkan infak. Ya. Palestina butuh infak. Manusia nggak mau berinfak. Wallahul ghaniyyu ingin mengatakan saya bisa kok saya biayai jihad itu dengan cara saya. Ada yang sakit perlu infak, kita nggak mau berinfak, ya. Nggak ada yang mau berinfak misalnya, ya. Maka wallahul ghani, Allah maha kuasa untuk merekayasa. Ya. Ada saja manusia yang berinfak. Wa antumul fuqara, dan kalianlah orang-orang yang miskin harta. Keengganan berinfak, ya, secara pemahaman keimanan menjerumuskan manusia kepada kefakiran. Gimana pemahaman keimanannya? Ya, ya. Yang seharusnya nanti di akhirat kamu menjadi orang kaya karena kamu berinfak menjadi orang paling miskin. Ya. Seharusnya dengan infak kamu uh, mendapat fasilitas A, fasilitas B dari Allah, kamu nggak dapat. Jadilah kamu wa antumul fuqar. Ya, bahkan tidak berlebihan kalau wa antumul fuqara ini juga difahami dengan pemahaman keduniaan. Apakah dengan arti hartamu menjadi mengecil barokahnya. Barokah harta itu adanya jika diinfakkan. Dan barokah itu adalah khairun kathir fi syai'in qalil. Kelihatannya orang ini cuma punya uang 10 juta. Tapi barokah. Di sisi lain ada yang punya harta 100 juta. Tapi nggak ada barokahnya. Kayak yang 10 juta inilah sebenarnya yang akan betul-betul menikmati harta. Itulah yang kita khawatirkan, yang harus dikhawatirkan dalam manusia. Ya, tidak adanya infak, tidak adanya sedekah, apalagi zakat, itu akan mengurangi barakatul mal. Ya. Allahul ghani wa antumul fuqara. Bahkan Allah katakan wa in tatawallaw. Dan juga kamu masih terus nggak mau juga berinfak. Ya. Yastabdil qauman ghairakum. Allah Maha Kuasa untuk menghadirkan manusia-manusia yang lain selain kalian yang mau berinfak. Ya. Tawallau yastabdil qauman ghairakum.
Istilahnya, kamu nggak mau berinfak, nanti B mau berinfak. B nggak mau, bisa jadi C. C nggak mau, bisa jadi D. Terus ada SOP kehidupan seperti itu di sisi Allah, dan seharusnya orang beriman khawatir kalau dirinya menjadi orang-orang yang digantikan oleh Allah. Kamu nggak mau, ya sudah. Orang lain mau kok. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Dan orang yang dihadirkan oleh Allah itu menjadi lebih baik daripada kondisi kalian. Nah, inilah yang disebut dengan sunnatul istibdal. Ketetapan Allah dalam menggantikan, ya, orang per orang, generasi per generasi, dan seterusnya. Dan dengan pemahaman ini adalah zaman untuk orang yang tidak mau berinfak, ini merupakan pemahaman yang sifatnya khusus sabab. Ya. Pemahaman konteks asli daripada ayat ini. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalakum. Penting ini kita pahami khusus sabab. Karena ayat ini bagi yang sering mendengar ayat ini disampaikan oleh para asatidz, para penceramah, ya, biasanya pemahamannya lebih kepada umumul lafaz. Ya. Jadi kalau umumul lafaz, ya, ya berlaku apa saja. Ya. Kamu nggak mau tilawah, diajak lagi, nggak mau juga, nggak mau juga. Nanti Allah akan hadirkan orang lain yang mau tilawah. Ya. Amal ibadah apa saja. Ya. Kamu diajak ngaji, nggak mau nih. Ya udah, Allah akan hadirkan orang lain yang menempati posisimu. Ya. Jadi mau ngaji. Ya. Di mana orang lain itu kondisinya, ya, mendapat kemudahan yang luar biasa. Hanya karena dengar-dengar saja udah penasaran. Saya pun ikutan dong, ikutan dong. Ya. Ya. Lain udah diajak, udah di ini, udah dirayu-rayu, nggak mau juga. Karena itu wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum, ini harus juga menjadi satu kekhawatiran keimanan. Ya. Gimana nanti kalau saya nggak mau, terus Allah gantikan posisi saya dengan orang yang lain. Apa saja. Ya. Contoh sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di Makkah. Ya. Berdakwah. Bukan malah diterima, Rasulullahnya yang disakiti. Ya. Sampai di boikot selama 3 tahun. Ya. Ya. Di sisi lain itu ujian bagi yang sedang berdakwah. Ya. Kamu sabar nggak? Ya. Yang yakin nggak? Ya, dakwahmu itu ditolak lagi ditolak, bahkan disakiti. Padahal saat itu berlangsung, sedang berproses ayat ini, SOP ayat ini, sunnatul istibdal. Ya. Ya. Ketetapan Allah dalam penggantian generasi. Allah sudah menyiapkan. Oleh Ahlu Makkah, sebentar lagi akan hadir kelompok lain yang siap menerima dakwah ini. Ya. Yang kemudian terbuktinya adalah Ahlul Madinah. Ya. Ya, istilahnya diawali dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair. Ya. Diawali kemudian dilanjutkan oleh As'ad bin Zurarah. Ya. Dan seterusnya. Kemudian menyebar seluruh Madinah, beriman semua. Tak mungkin juga kita katakan ternyata Mus'ab bin Umair lebih hebat dari Rasulullah. Mus'ab bin Umair sebentaran udah semua beriman. Ya.
sampai penduduk Madinah itu ya berbaiat kepada Rasulullah yang disebut dengan Baiatul Aqabah ya. Datang ke Makkah hanya untuk ingin ketemu langsung sumber asli dakwah ini dan kemudian berjanji ya. Ada Baiatul Aqabah al-ula, ada Ats-Tsaniyah. Bahkan yang Ats-Tsaniyah ini ya lebih, kata orang Madinah, kamu sadar nggak bahwa poin-poin bai'ahnya sangat ekstrim, ya, di mana kita harus membela Islam, membela Rasulullah itu melebihi dari pembelaan kita eh, terhadap diri kita, keluarga kita. Iya, saya paham. Kalau sudah menjadi keyakinan, orang nggak peduli. Maka itu dilakukan. Maka pengertiannya bukan Mus'ab lebih hebat, tapi hakikatnya Mus'ab hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, di Makkah. Ya. Di Makkah ditolak, di Taif ditolak. Ya udah Allah gantikan penduduk penduduk di Madinah. Begitu juga kaum muslimin, orang-orang beriman yang berdakwah misalnya di sebuah negeri ya, ya. Sebutlah di Mesir ya. Ya. Tidak semua orang Mesir ya mau menerima ajakan dakwah, ya dakwah kembali kepada Islam yang syamil. Sebagian mau, sebagian lagi malah memenjarakan ya, memenjarakan orang-orang berdakwah itu yang dipenjara, yang disiksa, yang di apa ya, yang diusir. Sehingga dengan kondisi-kondisi itu berproses sunnatul istibdal. Ya. Maka salah satu sunnatul istibdalnya ya kita eh, menjadi sampai ke negeri-negeri Asia ini, termasuk Indonesia ini. Ibaratnya orang Mesir nggak mau, nanti ada orang Asia yang mau. Ya. Dan begitulah seterusnya. Hidup ini tidak akan terlepas dari sunnatul istibdal. Ya. Maka jangan sampai ya, kita menjadi orang-orang yang digantikan oleh Allah ya, karena keengganan kita. Maka penting menjadi orang yang istilahnya sabiqum bil khairat. Ya. Semua kebaikan itu disikapi dengan semangat. Ya. Sikapi dengan menyambut, tidak menolak. Tidak menunda. Ya. Karena khawatir Allah menggantikan dirinya. Ya. Maka ayat-ayat seperti ini bisa kita baca di surat Al-Maidah. Ya. Surah 55. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya. Kasus terbesarnya ketika kaum muslimin ramai-ramai murtad sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan cikal bakal seperti itu, Islam semakin menyebar ke seluruh Jazirah Arab, bahkan keluar dari Jazirah Arab. Ya. Ayat seperti ini ada di surat Al-An'am. Rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Iyasha' yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha' kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Ya. Ayat ini ada di surat Hud. Ya. Bahkan bahwa ketetapan Allah dalam mengganti satu generasi atau pelaku-pelaku kebaikan itu sudah disampaikan juga oleh
Nah, Nabi Hud ya, kepada kaumnya. In tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum fala tadurrunahu syai'an. Diungkapkan di surat At-Taubah khusus dalam babul jihad. Ya. Kalau kamu nggak mau berjihad, Allah akan gantikan orangnya. Illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Fala tadurruhu syai'a. Ya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Maka pengulangan-pengulangan tema ayat ini yang begitu banyak sudah seharusnya menjadi familiar bagi orang beriman. Jadi orang yang khawatir ya, digantikan oleh Allah posisinya dengan hamba-hambanya yang lain. Bahkan dalam hadis ini ya ada peristiwa yang lebih khusus lagi. Ya. Saat saat Rasulullah membacakan ayat ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, qauman ghairakum ini siapa ya? Saat itu Rasulullah langsung melihat Salman. Ya. Salman itu orang Persia. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, laulal imanu fi thuraya. Ya. Kalau saja keimanan itu berada di tempat yang jauh di ujung langit tempat adanya bintang thuraya itu. Ya. Ya. Dan halat ahlu furs. Ya. Ya. Tentu orang Persia itu akan mendapatkannya. Dan kemudian pemahaman seperti ini dikuatkan oleh ayat yang lain di surat Al-Jumu'ah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Memang secara riwayat hadis ini dhaif. Ya. Tapi dikuatkan oleh ayat bahwa memang uh, tafsir daripada wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim itu juga ditujukan kepada versi. Dan kemudian ya kehidupan terus berjalan berputar, maka ya, apa yang diungkapkan oleh Rasulullah ini ya terrealisasi. Begitu banyak ya, orang-orang Persia, wabil khusus di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang kemudian seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujahidnya, orang-orang ahli jihadnya, ahli ilmunya, ahli ibadahnya, tidak sedikit yang datangnya dari Persia. Ya. Yang terkenalnya misalnya para mufassir seperti uh, Mahran bin Muhammad misalnya adalah orang Persia, ya, walaupun kita nggak banyak kenal ya. Atau Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, semua adalah orang-orang dari Persia. Dan masih banyak yang lain. Ya. Maka dengan pemahaman seperti ini, ya, harus diluruskan bahwa Persia itu bukan hanya Iran. Ya. Jadi semua yang terbentang ya, dulu menjadi kekuasaan ya, negeri Persia, ya itulah Persia.
Iran itu ya hanya sekelumit daripada Persia. Sehingga ya termasuk kalau dulu apakah Bukhara, apakah Samarkand, apakah Tajikistan, Azerbaijan dan seterusnya itu masuk dalam masuk dalam kekuasaan Persia pada zamannya. Ya. Maka nggak mungkin yang disebut Persia itu hanya Iran saja. Iran itu bagian terkecil daripada Persia. Ya. Ya, ini pemahaman seperti ini, ya kalau kemarin di medsos Arab ya, itu rame ya. Bagaimana posisi serangan Iran terhadap Israel. Ya, ya, macam-macam ya. Ada yang tetap tidak percaya. Ah, itu mereka ya, itu mah sandiwara ya. Tahu sendirilah yang Syiah. Ya. Itu dari dulu pembohong penipu. Ya, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ada lagi yang memahaminya ya sekedar sebagai satu kerjasama politik aja. Ya. Kerjasama politik dengan siapa aja boleh. Ya. Yang nggak boleh dalam hal akidah. Nah, yang ketiga ini ya mau Syiah mau apa, yang penting kalau dari Persi itu pernah mendapatkan satu uh, rekomendasi dari Rasulullah ketika ditanya yastabdil qauman ghairakum, ya Salman ini salah satu orangnya. Ya, sehingga Iran kan termasuk Persia ya. Ini insya Allah bagian daripada akhirnya berlebihan di dalam memahami ya, peristiwa ini sebetulnya bagaimana ya posisinya ya. Ya tentu insya Allah pemahaman yang tidak berlebihan, sekedar itu cara Allah membantu kaum muslimin Filistin paling tidak untuk meringankan. Yang seharusnya kalau memang ingin membantu Filistin ya paling menghentikan. Selama kamu masih menyakiti kaum muslimin, saya akan gempur terus. Ya, ya bukan ya, yang penting sudah nggak menyakiti kami, Iran, ya udah berhenti. Ya. Tapi bagaimanapun kaum muslimin Filistin ya mendapat manfaat dari gempuran Iran itu. Tapi untuk dipahami itu sebagai satu perpihakan ya keimanan ya betul-betul Iran menjadi ahlul jihad ya sesungguhnya masih jauh untuk bisa difahami seperti itu ya. Begitu juga kalaupun dipahami ini wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum, ya peristiwa dengan Iran ini ya ya sebagai satu roja wal khauf sebenarnya bisa masuk ke sana ya. Dan seharusnya yang dengan serangan Iran itu kan bagaimanapun Israel menjadi melemah entah berapa persennya. Seharusnya yang bisa melemahkan itu negara-negara yang Sunni. Ya. Tapi yang Sunni ini boro-boro membela ya, Filistin. Yang ada justru ya membantu Israel untuk terus menghabisi kaum muslimin di Filistin. Ya. Maka Allah hadirkan orang lain, ghairakum, ya, yang beda akidah, ya, ya, yang ya berbagai macam eh, ketidaksamaan antara Syiah Iran dengan kaum muslimin di Filistin. Tapi Allah hadirkan untuk bisa melemahkan, seharusnya kaum muslimin atau khususnya pemerintah-pemerintah Arab itu mengambil belajar. Ya. Secara garis keturunan nggak nyambung juga itu antara muslimin ya, atau kaum Syiah di Iran dengan kaum muslimin di Gaza.
Ya. Masih nyambungan yang di Mesir, masih nyambung yang di Yordan, tapi justru ya boro-boro melakukan sesuatu, bahkan yang ada menyukseskan ya, kerja-kerja Israel itu untuk menghabisi kaum muslim. Iran juga tahu bahwa yang akan dilakukan ini akan mencoreng muka para pemimpin-pemimpin Arab yang telah menjual negerinya kepada Yahudi Israel. Laknatullahi alaihim. Ya, ya. Makanya dalam doa itu sering dikatakan, Allahumma alaika bil Yahudi wa man walahum. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang Yahudi itu dan semua orang yang mendukungnya. Ya, atas nama Islam, atas nama dakwah. Ya. Tapi justru omongannya, sikap-sikapnya menguntungkan orang-orang Israel. Jadi penting memahami ya kok bisa ya Syiah ya, yang nggak punya hubungan apa-apa, nggak punya titik temu apa-apa dengan kaum muslimin di Gaza bisa ya walaupun tidak seutuhnya ya melemahkan eh, Yahudi di Israel. Ya, begitulah insya Allah ayat ini ya kita pahami baik secara khusus sababnya pun eh, secara fikih dakwahnya bahkan juga di dalam memahami peristiwa yang baru saja telah berakhir yang lalu 2 atau 3 pekan yang lalu ya, ya memang ada unsur ini tapi tidak sampai kepada apa memberi kekuatan yang signifikan kepada ya, orang atau kaum muslimin di Gaza bahkan yang ada saat pertempuran Iran Israel itu pembunuhan di Gaza terus berlangsung. Ya, itulah ya kondisinya menunjukkan kita perlu berhati-hati memahami kondisi yang ada saat ini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.